Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, kelompok kami dari Elon Musk 2 ingin mempresentasikan tugas akhir karya kami dengan judul penggunaan teknologi kolektor gas rumah kaca. Next. Berikut adalah nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Seva, lalu ada Dista, lalu ada Alex, dan Eki, Pio, Bimo, Hati, ada Raffi, ada Farah, ada Safina, lalu ada Vera, ada Reza, ada Monica, lalu ada Razan, dan Arya Suta. Nah, alur pembuatan kami itu dimulai dari brainstorming, di mana kita menukar ide, menukar pikiran, apa yang akan kita presentasikan untuk tugas akhir karya kami. Lalu setelah kita menemukan tema, menemukan konsep yang akan kami presentasikan, maka kita akan menentukan judul. Setelah kita menentukan judul, kita lanjut membuat proposal. Nah, setelah proposal jadi, kita langsung mendesain prototipe serta presentasi berikut ini. Lalu kita akan mempresentasikan hasil. Next. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa kita akan membahas penggunaan energi terbarukan dalam teknologi kolektor gas rumah kaca. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa sih gas rumah kaca itu. Gas rumah kaca adalah gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca, CO2, CH4, N2O, CFC, dan seterusnya. Konsentrasi CO2 pada atmosfer bumi telah naik hampir 50% dan gas CH4 sebanyak 19,5%. Next. Tentu saja emisi gas rumah kaca akan membawa dampak bagi kehidupan semua makhluk hidup di bumi ini. Dampak dari emisi rumah kaca itu diantaranya adalah: 1. Menipisnya lapisan ozon pada atmosfer bumi. 2. Peningkatan suhu bumi. 3. Naiknya tinggi air laut karena es yang mencair. 4. Perubahan iklim secara tidak teratur. 5. Munculnya penyakit baru karena iklim yang tidak stabil. Next. Kemudian, mengacu pada penjelasan gas rumah kaca dan dampak yang ditimbulkan tadi, maka kami mengambil rumusan masalah sebagai berikut. Apa mekanisme dari teknologi tersebut? Bagaimana cara mengurangi emisi gas rumah kaca dengan teknologi modern? Gas apa saja yang dapat dikurangi melalui teknologi tersebut? Terima kasih untuk sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi inovasi dari produk alat kita. Di sini kita menciptakan alat yang dapat berfungsi sebagai penyerap gas rumah kaca. Alat ini akan menyerap gas yang masuk ke dalamnya dan mengisolasi gas karbon dioksida secara langsung yang akan disalurkan ke dalam sebuah wadah yang nantinya akan didistribusikan kepada industri-industri es kering, pabrik-pabrik yang memproduksi minuman berkarbonasi, dan industri lainnya yang menggunakan bahan dasar gas karbon dioksida bersih. Selain karbon dioksida, alat ini juga akan mengisolasi gas metana yang berguna sebagai bahan utama riset menciptakan karbon nanotube secara industrial. Terima kasih. Next. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai bagaimana sih mekanisme teknologi penyaring emisi gas rumah kaca ini. Nah, mekanismenya adalah dengan cara mengisolasi gas CO2 dan CH4 dari udara, di mana gas semi kaca yang penyaring CH4 ini dari udara, lalu mesin-mesin tersebut menggunakan energi terbarukan, yang selanjutnya gas tersebut akan digunakan sebagai bahan dasar yang digunakan di berbagai industri. Sebagai contoh, gas CO2 dapat didistribusikan kepada industri es, kering, pabrik-pabrik yang memproduksi minuman berkarbonasi, atau pabrik-pabrik semen. Teknologi ini menggunakan energi terbarukan hybrid, di mana saat cuaca sedang cerah, teknologi ini menggunakan energi dari panas matahari, dan ketika cuaca sedang mendung, energi ini bisa menggunakan energi dari hembusan angin. Next. Baik, keuntungan inovasi pengurangan gas rumah kaca dengan teknologi modern ini adalah: 1, kita menggunakan energi yang terbarukan. Jadi, pada proses ini kita menghasilkan 0 emisi gas rumah kaca karena kita generator kipas yang sudah dijelaskan tadi melewati hembusan angin. Nah, lalu kita bisa mengefisiensikan agar tak terlalu beredar di udara. Nah, kenapa saya bilang mengefisiensikan? Supaya kita tidak menghasilkan
menggunakannya kembali seperti memberikannya kepada industri gas yang membutuhkan gas CO2 seperti dry ice gitu. Nah, dengan kita mengisolasikannya dan menggunakannya kembali, maka industri-industri tersebut tidak memerlukan lagi, mereka tidak perlu membuat CO2 lagi. Mereka bisa mengambilnya dari kita. Lalu dengan mengisolasi gas rumah kaca ini, kita juga sekaligus mengurangi emisi rumah kaca gitu. Next. Baik, apa saja manfaat yang diperoleh dengan mengisolasi gas rumah kaca? Yang pertama adalah kita bisa mengurangi emisi gas karbon yang berlebih. Nah, dengan kita menggunakan kembali, mengefisiensikan penggunaan karbon, maka emisi karbon itu akan berkurang. Karena industri tadi itu tidak perlu untuk membakar ulang minyak bumi lah, membakar sesuatu untuk mencari karbon dioksida karena kita sudah menyediakannya. Lalu kita bisa menggunakan gas-gas tersebut untuk keperluan industrial dan riset pengembangan teknologi. Seperti apa? Seperti metana. Nah, metana ini itu kita bisa ubah menjadi karbon nanotub dengan teknologi grafin, dengan pembuatan grafin dengan tekanan tinggi vakum. Itu kita bisa membuat karbon nanotub dengan bahan dasar metana. Next. Nah, akhirnya kita udah menginjak ke kesimpulan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, efek rumah kaca itu sangat berbahaya dan merupakan hal yang sangat serius. Kita membutuhkan inovasi yang dapat mengisolasikan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Tak hanya untuk memperbaiki iklim, inovasi kami bisa menjadi peluang untuk membuka bisnis, terutama bagi yang membutuhkan inovasi ini seperti industri-industri yang mengeluarkan gas emisi rumah kaca dan juga industri yang membutuhkan karbon dioksida sebagai bahan dasar pembuatan produknya. Oke, next. Nah, sekarang saran. Pembuatan kolektor gas rumah kaca sebaiknya dilakukan sedini mungkin, mengingat parahnya efek gas rumah kaca di bumi ini. Diperlukan adanya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, instansi terkait maupun para ilmuwan karena pembuatan teknologi tersebut tidak dapat dilakukan jika hanya satu pihak saja. Next. Nah, baik. Ini daftar pustaka dari kelompok kami. Bisa di next. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih telah mendengarkan. FTMM beraksi dalam kolaborasi.